Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang layak dipuji kecuali satu-satunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua miliknya, apa yang dititipkan kepada kita, anggota tubuh kita, kendaraan, keluarga kita, apapun bisnis kita, itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kehebatan kita, melainkan karena hebatnya dan luar biasanya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita tidak layak untuk dipuji. Baik ilmu kita tidak punya ilmu apapun. Ada tiga golongan orang yang berilmu. Yang pertama, level yang paling murah, yang paling itu level yang paling rendah adalah menuntut ilmu untuk berdebat. Menuntut ilmu bukan untuk diamalkan, tapi untuk berdebat, untuk merasa pintar daripada orang lain itu bodoh. Yang kedua, orang menuntut ilmu itu untuk level yang kedua adalah untuk dirinya sendiri dan merasa dirinya yang punya ilmu tersebut, dan tapi merasa tawadu. Level yang kedua adalah punya ilmu tetapi merasa tawadu, rendah hati. Itu lebih bagus daripada level yang pertama. Level yang ketiga yang paling luar biasa, merasa tidak punya ilmu. Semakin tinggi ilmunya, semakin banyak ilmunya, semakin merasakan tidak punya ilmu apapun. Karena orang yang tinggi ilmunya semakin merasa diri ini kerdil, merasa dirinya itu tidak tahu apa-apa. Karena Allah Al-Alim yang maha tahu segalanya. Al-ilmu indallah, sesungguhnya semua ilmu milik Allah, dari Allah, di sisi Allah. Nah, kita termasuk level yang mana? Mudah-mudahan kita termasuk level yang ketiga. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada baginda yang mulia, yang begitu besar perjuangannya, yang begitu mulia akhlaknya, yang begitu tawadu kepada siapapun. Kepada musuhnya lembut, kepada kawannya baik, kepada keluarganya luar biasa baiknya, lembutnya, pada saudaranya, kepada sahabatnya, tutur katanya, sikapnya semakin luar biasa. Itu baginda Rasulullah mencontohkan kepada kita, sehingga kita mudah-mudahan termasuk orang-orang yang diakui oleh baginda yang mulia sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat yaumil mahsyar nanti, yang tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah, yang tidak ada syafaat kecuali syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sholawat kepada baginda Rasulullah agar supaya kita semuanya diberikan ketenangan jiwa, karena itu yang paling mahal, dan diberikan ketenangan, kelembutan hati dan pikiran yang senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Dan semoga dengan sholawat ini, siapapun yang sedang dililit hutang, Allah lunaskan hutangnya. Siapapun yang sedang diuji dengan penyakit, Allah angkat penyakitnya. Yang sedang diuji dengan musibah, banjir dan lain sebagainya, mudah-mudahan Allah sabarkan, tabahkan, dan didekatkan, ditebalkan imannya oleh Allah dengan musibah tersebut. Dan siapapun yang sedang digoncang rumah tangganya, diuji dalam rumah tangganya, karena siapapun rumah tangganya akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan senantiasa oleh Allah kita semuanya yang sedang berumah tangga diberikan ketenangan, ketentraman hati kita, sehingga kita semuanya, anak, istri, suami, sama-sama semakin bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan saling memperbaiki antara satu dengan yang lainnya. Anak-anak kita sedang berlomba dengan kita,
di sisi Allah. Masya Allah. Sedang berlomba dengan kita, siapa yang paling baik amalnya? Apakah kita atau anak-anak kita? Istri kita dengan kita sebagai suami, atau kita sebagai istri dengan suami kita, sesungguhnya sedang berlomba-lomba di hadapan Allah. Siapa yang paling baik amalnya? Paling ridho, paling ikhlas, paling sabar, paling syukur, paling tawakal, paling taat dan tunduk kepada Allah, paling mulia akhlaknya, suamikah atau istrikah? Maka hanya Allah yang bisa menilainya, dan sesungguhnya bisa jadi suami ke surga, istri ke neraka. Bisa jadi juga istri ke surga, suami ke neraka, atau suami ke surga, istri ke neraka. Bisa jadi orang tua ke surga, anak ke neraka, atau anak ke surga, orang tua yang ke neraka. Tapi mudah-mudahan dengan kita saling menasihati, memperbaiki antara kita dengan kita, antara sahabat dengan sahabat, kita sama-sama dikumpulkan di dunia dan di akhirat, di surganya Allah yang sudah Allah siapkan sedemikian rupa. Bagi orang-orang yang apa? Bagi orang-orang yang ridho dengan ketentuan Allah, ikhlas dengan apa yang dilakukan, syukur dengan apa yang nikmat yang Allah berikan, dan tawakal, berserah diri dengan apapun yang diberikan oleh Allah dan yang akan terjadi. Maka dari itu mari kita sama-sama bersolawat dan undang teman-teman kita ke acara ini dengan seperti itu. Mudah-mudahan para malaikat bersap-sap. Kalau ada orang yang bertaklim, maka walaupun kita di online seperti ini, mudah-mudahan para malaikat menjaga, mendekati kita, karena para malaikat di langit turun ke bumi kepada siapapun yang haus dengan ilmu, yang sedang mempelajari ilmu. Mudah-mudahan dengan seperti itu para malaikat mendoakan dan mengaminkan apa yang kita harapkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari kita bersalawat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta ikthiru ghalli, anta misbahu suduri. Asyarakal badru alaina fantafat minul buduru, mislahu zikma raina qatu ya wajah sururi. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah bersalawat
para malaikat bersolawat, dan kita sebagai umatnya yang mulia Rasulullah, kita juga bersolawat. 1 kali solawat dibalas 10 kebaikan, dibalas 10 rahmat, dan ditingkatkan derajat kita dan serta dihapuskan dosa-dosa kita, dan akan mencahayai di alam kubur kita. Salawat kita akan menjadi cahaya pada saat kita meniti jembatan Sirat di akhirat kelak, dan salawat itu akan menjadi cahaya pada saat kita di yaumil mahsyar nanti, akan nampak sebagai umatnya baginda yang mulia Rasulullah SAW. Dan di dunia, orang yang rajin bersolawat, hobi bersolawat 10 kali, 100 kali, 1000 kali, 5000 kali, 15.000 kali dalam sehari, maka bonusnya di dunia ini akan diberikan ketenangan dalam hatinya dalam kondisi apapun, dan akan diberikan kelapangan dalam segala urusannya, akan diberikan rizki yang halal melimpah dan berkah untuk menjemput karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan kitab Fadilah Amal di malam hari ini, malam Selasa, sahabat. Saya akan bacakan tentang sebuah hadis di dalam kitab Fadilah Amal ini, bab sholat. An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalus sholawatil khamsi kamathali nahrin jarin ghamrin ala babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yaumin 5 marrat. Dari Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, baginda Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan sholat 5 waktu adalah seperti sebuah sungai yang dalam yang mengalir di depan pintu rumah seseorang dari kalian, dan ia mandi di dalamnya 5 kali dalam sehari. Hadis riwayat Muslim. Biasanya air yang mengalir itu bersih dari kotoran dan lain-lain. Semakin dalam sebuah sungai, airnya semakin jernih dan bersih. Oleh sebab itu, hadis yang tadi dibacakan mengumpamakan sholat dengan sungai yang dalam dan mengalir, yang seandainya seseorang mandi di dalamnya, badannya akan bersih. Demikian pula sholat yang dilakukan dengan menjaga adab-adabnya dapat pula membersihkan segala dosa-dosa kita. Selain hadis tadi, masih banyak hadis lain yang semakna dengan hadis tersebut. Dari Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, baginda Rasulullah SAW bersabda, salat 5 waktu merupakan penghapus dosa-dosa yang terjadi di antara waktu-waktu salat tersebut. Maksudnya adalah keberkahan sholat dapat menghapuskan dosa-dosa kecil yang terjadi di antara satu sholat dengan sholat berikutnya. Selanjutnya hadis tersebut memberikan perumpamaan sebagaimana seseorang yang bekerja di sebuah pabrik, maka dirinya akan kotor dan berdebu, tetapi ada 5 sungai yang mengalir antara pabrik dan rumahnya, dan setiap pulang ia mandi di sungai tersebut. Itulah perumpamaan sholat 5 kali sehari. Semua kesalahan dan dosa yang dilakukan di antara waktu sholat itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal itu disebabkan oleh doa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal itu disebabkan oleh doa dan istighfar yang tergandung di dalam bacaan sholat itu. Ketika kita duduk di antara 2 sujud, Rabbi ghfirli, ya Allah ampuni hamba, warhamni, kasihani hamba ya Allah, hamba mengemis kasih sayang dan cintamu ya Allah, wajburni, penuhi setiap kebutuhan hamba ya Allah, warfa'ni, angkat harkat derajat hamba yang hina, yang doib ini ya Allah, warzuqni, berikan hamba, limpahkan kepada hamba rizki yang halal dan berkah serta melimpah.
wahdini, hamba ini sesat ya Allah, hamba ini tidak tahu jalan ya Allah, maka tunjukkan selalu ya Allah setiap kata-kata, setiap langkah, setiap aktivitas hamba ya Allah. Hamba ini betul-betul tidak tahu menahu tentang hidup ini ya Allah. Tentang hari esok yang akan terjadi hamba tidak tahu. Tentang seminggu yang akan datang, tentang 1 jam yang akan datang hamba tidak tahu. Maka tunjukkan hamba ini ya Allah, hamba ini bodoh, hamba ini tidak tahu apa-apa ya Allah. Maka wahdini, berikan petunjuk kepada hamba. Jangan kau campakkan hamba ya Allah. Tunjukkan selalu mana yang baik dan buruk. Sedangkan dari bangun tidur sampai tidur lagi kita akan senantiasa bertemu dengan A dan B. Ambil yang A atau ambil yang B. Mandi atau enggak usah, sholat atau nanti atau sekarang, senyum atau enggak usah senyum, sedekah atau enggak. Akan senantiasa kita berjumpa dengan kondisi 2 hal. Dan kita disuruh memilih oleh Allah, dan kita tidak akan bisa memilih yang baik kecuali Allah tunjukkan kepada kita. Wahdini, berikan petunjuk kepada hamba ya Allah. Wa'afini, hamba ini pasti sakit ya Allah kalau engkau tidak sembuhkan hamba, maka sehatkanlah lahir dan batin hamba. Wa'afini, berikan hamba kesehatan lahir dan batin ya Allah, jasmani dan rohani, jiwa dan raga hamba ya Allah. Wa'fu anni, dan maafkan hamba ya Allah. Dari sholat yang tadi ke sholat yang sekarang, maafkan hamba ya Allah. Kesalahan hamba kepada orang tua, kepada sesama, kepada anak, kepada suami, kepada istri, kepada tetangga, kepada teman, kepada saudara, kepada mitra bisnis, mitra kerja ya Allah. Maafkan, maafkan ya Allah. Maafkan kalau selama sehari ini jarang zikir, maafkan. Kita minta maaf kepada Allah. Jadi doa ini sangat lengkap sekali sahabatku. Jika kita enggan memperoleh rahmat, keluasan ampunan dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka siapakah yang rugi? Kita sendirilah yang akan rugi. Kita sering berbuat dosa, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perintah-perintahnya dan kurang sempurna dalam mengerjakan firman-firman-Nya. Seorang raja yang adil sudah sewajarnya menghukum kita jika kita tidak mentaatinya. Namun Allah yang maha mulia, yang kasih sayang serta ampunannya sangat luas sekali. Azabnya ada memang Allah itu, tetapi ampunan dan kasih sayangnya lebih besar, lebih luas dibandingkan azabnya jika kita tidak mentaatinya. Meskipun kita melanggar perintahnya, Allah tetap memberikan petunjuk hidayah kepada kita untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Allah tetap memberikan umur kepada kita, kesempatan untuk bertobat kepada kita. Apapun dan berapapun dosa kita, Allah tetap menunggu tobat kita. Itulah luar biasanya Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tidak memanfaatkan kemurahan Allah Subhanahu wa taala tersebut, betapa bodohnya kita. Rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita sangat besar, sangat berlimpah. Disebutkan dalam sebuah hadis, barang siapa tidur dengan niat sholat tahajud, tetapi ia terlelap tidak bangun, kebablasan, maka ia tetap mendapatkan pahala sholat tahajud ya Allah. Sedangkan tidurnya adalah sedekah kepada Allah, sedekah Allah kepadanya. Tidurnya menjadi sedekah Allah kepadanya. Ketika kita mau tidur niat untuk tahajud, bangun di sepertiga malam, kemudian kita bablas, tidak disengaja, maka tetap kita akan mendapatkan pahala tahajud dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pahala tahajud itu subhanallah, luar biasa. Harapan-harapan kita akan segera dikabulkan sama Allah. Yang sakit bisa segera sembuhkan sama Allah.
yang merasa banyak dosa seperti kita, kita akan segera diampuni oleh Allah di sepertiga malam saat kita sholat tobat, sholat tahajud, sholat hajat, sholat witir. Kita mohon ampun, kita mohon rizki, kita mohon kesehatan, kesembuhan, kita mohon keharmonisan. Pasti akan Allah kabulkan. Ini janji Allah, dan Allah akan membuat rumah kita yang dipakai untuk sholat tahajud akan terlihat dari langit ketujuh oleh malaikat, bercahaya, memancarkan cahaya yang sangat luar biasa, terlihat dari langit ketujuh, lalu datang ke rumah kita. Malaikat tersebut datang ke rumah kita saat itu. Kemudian ternyata ada yang sedang tahajud, kembali lagi ke langit, ngasih tahu kepada para malaikat yang ada di langit, wahai para malaikat semuanya, doakan orang yang sedang tahajud tersebut, rumah tangganya luar biasa, kemudian rizkinya, ampuni dosanya, dan dikabulkan setiap permohonannya, didoakan oleh para malaikat, sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jaminan dari Allah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang berikutnya dari Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila baginda Rasulullah SAW menemui suatu kesulitan, maka beliau bergegas mengerjakan sholat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud. Sholat adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar bagi siapa aja yang ingin bahagia dalam hidupnya di dunia hingga di akhirat. Dan ingat, sholat itu bukan untuk mencapai mendapatkan duniawi. Sholat bukan untuk mendapatkan harta, bukan. Tapi sholat adalah tanda kita terima kasih kepada Allah, bahwa kita masih diberikan hidup, kita masih diurus oleh Allah, kita enggak ditinggalkan oleh Allah, tidak dicampakkan oleh Allah. Maka kita bersujud kepada Allah dengan sholat itu dan minta tolong dengan sholat itu. Itulah tanda terima kasih kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sholat adalah rahmat dari Allah yang besar. Mencari penyelesaian dengan sholat ketika menghadapi setiap kesulitan berarti mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan jika rahmat Allah Subhanahu wa taala datang, tidak akan ada lagi kesulitan yang tersisa, sahabatku. Banyak riwayat yang menyebutkan tentang hal ini. Para sahabat radhiyallahu anhum yang selalu mengikuti setiap langkah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sering melakukannya. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, jika terjadi angin topan, baginda Rasulullah SAW akan bergegas masuk ke dalam masjid, tidak akan keluar dari masjid sebelum angin itu reda. Ini kita bisa lakukan. Sekarang sedang banyak musim hujan dan angin, maka segera masuk ke masjid kalau dekat dengan masjid. Ya, kalau tidak, kita di rumah misalkan jauh dari masjid, hujan besar, hujan angin, kita azan. Kita mengingat Allah, kita sholat 2 rakaat. Baginda Rasulullah SAW akan bergegas mengerjakan sholat. Sayyidina Suhaib radhiyallahu an meriwayatkan dari baginda Nabi Rasulullah SAW, beliau bersabda, para nabi alaihimussalam setiap kali menghadapi kesulitan dalam hidup akan bergegas melaksanakan sholat. Nggak usah curhat kepada si ini, si itu, si ini. Mereka juga punya masalah. Mereka juga sedang susah. Tapi kalau minta pendapat, minta saran, nggak apa-apa. Tapi jiwa kita jangan biarkan diberikan kepada manusia lain. Mau konsultan, kayak mau psikolog, kayak mau perawat, mau bidan, mau dokter, mau ulama, mau ustadz. Jangan biarkan jiwa kita disandarkan kepada beliau-beliau. Tetapi tetap kita ikhtiar, boleh saja. Tetapi jiwa kita langsung kepada Allah, sholat 2 rakaat, mohon kepada Allah. Di sepertiga malam terakhir akan ada jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Wasilahnya dari orang-orang yang kita minta saran, boleh saja. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu hari ketika dalam suatu perjalanan, Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mendapat kabar bahwa anaknya telah meninggal dunia.
ia segera turun dari ontanya, kemudian sholat 2 rakaat, lalu membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan akan kepadanya lah kami akan kembali. Setelah itu ia berkata, aku telah melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wasta'inu bis-sabri was-shalah, carilah pertolongan Allah dengan sabar dan salat, di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 45. Masya Allah. Terdapat kisah lain mengenai Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, saat dalam perjalanan ia mendapat berita kematian saudaranya yang bernama Sayyidina Qusam radhiyallahu anhu. Ia segera turun dari untanya dan mengerjakan sholat 2 rakaat di pinggir jalan. Ia berdoa cukup lama dalam tasyahudnya, kemudian ia berdiri untuk melanjutkan perjalanan seraya membaca ayat Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Carilah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat, dan sesungguhnya sholat itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk hatinya. Quran surat Al-Baqarah ayat 45. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan senantiasa taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala agar menjadi seorang hamba yang merasakan nikmatnya sholat, merasakan nikmatnya tahajud setiap malam. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai orang yang ahli tahajud, diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan keinginan dan tekad yang kuat untuk selalu niat tahajud, dan kemudian dipasang bekernya, pasang alarmnya, kemudian minta dibangunkan oleh orang lain dan kita bangunkan juga orang lain. Maka setiap yang kita bangunkan untuk tahajud dan kita tahajud juga, maka kita kalau ada 10 orang yang kita ajak untuk tahajud, 10 orang akan kita dapatkan pahala tahajud 10 orang pahala juga. Beliau melakukan sholawat, melakukan apapun yang dilakukan oleh mereka yang kita ajak untuk sholat malam, duha, tahajudnya, sholat taubatnya, sholat hajatnya, sholat witirnya, kita akan mendapatkannya, sahabat. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan selalu keberkahan dalam hidup ini, kebahagiaan dalam hidup ini. Siapa yang akan bahagia? Orang yang dekat dengan Allah. Dan kapan waktunya yang paling dekat dengan Allah? Pada saat kita di sepertiga malam, kita dalam sujud kita nangis, kita mohon ampun kepada Allah, kita nangis, kita minta kepada Allah, ya Allah, kepada siapa lagi hamba meminta pertolongan selain kepadamu? Ya Allah, hamba banyak hutang, ya Allah, hamba banyak kesulitan, ya Allah. Di pundak hamba ini sedang ada beban hidup hamba yang begitu besar, berat, ya Allah. Maka tolong hamba, ya Allah. Tiada yang bisa menolong hamba kecuali Engkau. Kita berdoa dengan Allah. Indahnya di situ kita akan merasakan nikmatnya. Di situ kita akan betul-betul latihan untuk ikhlas. Apa sebabnya? Karena tidak ada siapa-siapa lagi, hanya aku dan Allah. Kemudian disaksikan oleh para malaikat. Kata Rasulullah SAW, ketika kita sholat tahajud, itu para malaikat akan bersama-sama kita, mendampingi kita sholat tahajud, dan akan mengaminkan doa-doa kita. Kenapa? Doa saat di sepertiga malam itu lebih diijabah karena diaminkan oleh para malaikat. Masya Allah, la quwata illa billah. Nah, sahabat-sahabat, mudah-mudahan kita diistiqomahkan dalam berdakwah. Apapun kita tahunya apa, kita ajak orang untuk kebaikan, kita cegah orang daripada kemunkaran. Itu untuk berdakwah, tidak butuh menjadi ulama, tidak harus menjadi ulama dulu, tidak harus menjadi ustadz dulu. Kita semuanya umat baginda Rasulullah SAW punya beban, punya kewajiban untuk memperjuangkan dakwah Rasulullah SAW, karena sudah tidak ada Rasul lagi, tidak ada Nabi lagi. Maka tugas dakwah ini dibebankan kepada pundak-pundak kita. Siapapun kita, punya ilmu seberapapun kecilnya, ya, bisanya bismillah, sampaikan. Bisanya sholat, tahu bagus sholat itu wajib, sampaikan. Apapun. Bahwa minuman itu haram, sampaikan.
sampaikan. Kita cuma bisa menyampaikan, yang memberikan hidayah sama Allah. Tetapi setiap kita menyampaikan kebenaran, kebaikan, ketika diikuti oleh orang lain, maka 1000 orang, 1.000.000 orang mengikuti apapun yang kita menjadi wasilahnya. Sharekan video ini ke 1.000.000 orang, akan dilihat oleh 1.000.000 orang yang video yang di-sharekan oleh sahabat-sahabat, maka akan mendapatkan 1.000.000 kebaikan. Dengan di-sharekan video ini, ataupun video yang mana saja, video kebaikan apa saja, status kebaikan apa saja, kemudian kita sharekan. Ada 1.000.000 orang yang dengan wasilah kita, dengan video ini, ataupun dengan video yang manapun, kita sharekan, kita bagikan. Ada 1.000.000 orang bangun malam, wasilah kita, maka ada 1.000 pahala tahajud, 1.000 pahala sholat tobat, 1.000 pahala kebaikan yang beliau itu lakukan, kita akan dapatkan di dunia dan di akhirat. Masya Allah, la quwata illa billah. Itulah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, la hawla wa la quwata illa billah. Karena andai kata Allah ingin menghancurkan negeri kita, ingin menghancurkan kampung kita, desa kita, enggak butuh dengan tentara banyak-banyak. Allah hanya butuh satu untuk menghancurkan Raja Namrud. Allah hanya butuh nyamuk satu, cukup untuk menghancurkan, untuk membinasakan negeri Saba yang tadinya menyembah matahari, kemudian sesudah didakwahi oleh Nabi Sulaiman alaihissalam menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dijadikan negerinya negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, makanan, minuman, air langsung bisa diminum, makanan langsung bisa dimakan. Kemudian amannya luar biasa, indahnya luar biasa, semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun kebutuhan manusia yang ada di penduduk negeri Saba tersebut. Kemudian sesudah diberikan dunia itu, kenikmatan tersebut, hilang sirna semuanya keimanannya, kembali menyembah matahari, kembali menyembah matahari. Allah untuk menghancurkan negeri Saba tidak butuh, tidak memerlukan tentara banyak-banyak, cukup tikus-tikus itu. Hanya tikus yang Allah perintahkan untuk mendobrak, menggerogoti. Itu ada sebuah bendungan yang begitu besar, yang bendungan itu untuk mengalirkan air yang bersih ke setiap daerah di negeri Saba itu. Allah bikin tikus-tikus itu menggerogoti sehingga jebol, sahabatku. Itu jebol, itu benteng yang begitu luar biasa. Dengan tikus saja Allah perintahkan dan Allah berikan tenaga kepada tikus itu, kekuatan, maka semuanya jebol, airnya semuanya biar, dan langsung banjir bandang, seketika hancur lulus lantak semuanya. Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Maka dari itu mari kita sama-sama mulai dari diri kita, kita perbaiki ibadah kita tanpa mengejek orang lain, tanpa meremehkan orang lain, tanpa merendahkan orang lain. Yang sekarang belum bisa berbuat baik, jangan diejek, kita ajak, kita rangkul. Jangan diajak debat, kita rangkul, kita ajak senyum, kita bersaudara semuanya. Apapun madhabnya, apapun alirannya, selama baginda Rasulullah sebagai nabinya dan Allah sebagai Tuhannya, kemudian rukun Islamnya sama, rukun imannya sama, itulah saudara kita, sahabat. Dan yang di luar Islam itu saudara se-Nabi Adam, sama saudara kita, penuh dengan kasih sayang kita kepada yang baik kepada kita. Mudah-mudahan kemudian kita rubah mulai saat ini. Yuk kita perbaiki, karena dunia ini tidak akan lama akan berganti dengan surga yang penuh dengan keindahan. Maka kita perbaiki mulai malam ini. Yang sudah biasa sholat malam, yang sudah biasa sholat, kita perbaiki. Yang belum biasa, yuk kita paksakan. Kita paksakan, memang dingin, paksakan. Wah, itu pahalanya lebih bagus, lebih besar. Kemudian kalau sudah 1 kali, 2 kali, 3 kali, sudah ketagihan kesananya, sahabat. Allah sudah bangunkan. Setiap jam 3 kita minta doa, Allah bangunkan. Jam 3 kita minta bangunkan, jam 3 atau jam 3:04, itu Allah akan bangunkan nanti. Entah kemana, suka aneh.
Memang Allah itu kan sangat mudah sekali berbuat apapun. Nah, kemudian kita mulai merubah diri, kemudian sedikit-sedikit mengajak keluarga kita untuk berubah, mendekat kepada Allah, mencari bekal untuk memperbaiki iman dan ibadah kita. Kemudian kita mulai ajak saudara sahabat kita, sahabat-sahabat melalui medsos, melalui apapun, langsung ataupun medsos. Allah itu menilai kita, sahabat. Memang seperti nggak seberapa itu, cuman nulis di status, mau dibilang ria kayak, mau dibilang apa ujub, mau dibilang apapun orang mengatakannya, yang penting hati kita kepada Allah. Ya Allah, saya hanya ingin balasan darimu, hamba berbuat seperti ini, hamba hanya ingin mengajak kebaikan kepada orang banyak. Dengan apa? Dengan balasannya, karena engkau menjanjikan siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka kita akan mendapatkan kebaikan apa yang dilakukan oleh orang itu, tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Kalau ada 10 orang, ya 10 kebaikan. Kalau ada 100 orang, ya 100 kebaikan kita dapat. 1000 orang, 1000 kebaikan. Maka dari itu, lanjutkan kita berbuat baik. Mau apapun yang dikatakan manusia, gak usah dihiraukan. Selama itu kebaikan, gak usah didengarkan. Yang penting Allah yang menilai kita. Luruskan niat kita kepada Allah, maka ingin dihargai oleh Allah, dinilai, dibalas hanya oleh Allah saja. Biarpun manusia mencaci maki, biarpun manusia mengejek, gak apa-apa. Karena yang memiliki surga dan neraka cuman Allah. Yang berhak memasukkan kita ke surga ke neraka hanya Allah. Dan kemudian pada saat kita di alam barzah sendirian, ketika di alam mahsyar juga kita sendirian. Tidak ada orang tua, tidak ada di sana mertua, tidak ada istri, tidak ada suami, anak, ustadz, tidak ada di sana yang menolong kita kecuali Allah saja. Maka dari itu mulai saat ini kita lakukan kebaikan hanya satu-satunya. Ya Allah, ingin dicintaimu, ingin dibalas olehmu, ingin dinilai olehmu. Itulah seindah-indahnya, sebahagia-bahagianya hidup hamba Allah. Siapa yang paling bertauhid hatinya kepada Allah, siapa yang hanya mencari nilai dari Allah, mencari penghargaan dari Allah, dialah yang akan merasakan kebahagiaan hidup yang sejati. Meskipun banyak yang mencaci, meskipun banyak yang memaki, meskipun banyak yang merendahkan, meskipun disakiti, meskipun sedang sehat ataupun sedang sakit, punya uang atau enggak punya uang, mereka akan merasakan kebahagiaan yang hakiki ketika hatinya diisi dengan kalimat la ilaha illallah, dan ketika sholawat kepada baginda yang mulia Rasulullah SAW. Dan malam ini tentang sholat belum selesai, dan besok kita akan lanjutkan tentang insya Allah, karena besok saya waktunya ke Bandung. Mungkin besok saya ada di Bandung. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam taat kepada Allah, disehatkan badan dan jasmani rohani kita dalam walafiat, dan mudah-mudahan kita diberikan hati yang tenang, yang senyum, yang tentram, berbaik sangka kepada Allah, diberikan keindahan dalam hidup, dinikmatkan dalam sedekah, dinikmatkan dalam rumah tangga kita, dinikmatkan dalam sujud, dalam sedekah, dalam berdakwah, sehingga mudah-mudahan kita dalam kondisi dijemput oleh Allah nanti ke surga dengan kondisi husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan negeri kita tercinta Indonesia, bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, pemimpinnya dan rakyatnya, para ulamanya dan kitanya, mudah-mudahan dijadikan negeri kita negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang negeri yang betul-betul cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, dan takut kepada Allah, kemudian cinta kepada akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada Uni Sayyidatin Nafiah. Waalaikumsalam. Kepada Ibu Novi, waalaikumsalam. Ibu Emi, ada Ibu Ermi, ada Pak Maulana Al-Quds, Allahumma sholli. Kemudian ada Ibu Yana, barakallah. Ibu Aulia, Ibu Neria, Ibu Karin, Pak Miftahul, kemudian ada Pak Ahmad, Ayahanda Gurminda, barakallah. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan Ayahanda Gurminda disehatkan senantiasa oleh Allah. Lama gak jumpa kita, insyaallah. Ibu Rumaidah, masya Allah, Allahu Akbar. Kang Oman, barakallah, hadir sakadana Bunter, Kang Asep, masya Allah. Salam buat sadaya keluarga di Bunter, Kang Oman, jarang di Cibulu. Mukarin, Ibu Asy, Allahu Akbar. Kemudian ada Ibu Asy, semoga sukses, sehat, kaya, berkah selalu, Allahu Akbar. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya Rabb, jagalah hati, pikiran, sikap, sabar, ikhlas, syukur atas semuanya nikmat-Mu ya Rabb. Amin ya Allah. Ada Ibu Titi, ada Pak Ujang, ada Ibu Siti, ada Ibu Eka, ada Ibu Mami Dinda, ada Pak Wanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, apa kabar? Semoga diberikan kesehatan, panjang umur, dimurahkan segala urusannya, amin. Rio Pekanbaru hadir, masya Allah. Untuk Bapak doa yang sama, mudah-mudahan sekeluarga dan di Riau sana diberkahi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu Asy, ada Ibu Yulia, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cibubur hadir, Bu Fatma. Pak Ebod, ada insyaallah istiqomah tahajudnya, Bu Karin, amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallah, lanjutkan, mudah-mudahan Allah menuntun kita. Ada Pak Heri, ada Pak Wanto, ada Bu Aisyah. Assalamualaikum. Bandung hadir, masya Allah. Besok saya ke Bandung, Pak Aisyah, Bandung. Kemudian ada Pak Imron, Ibu Indah, ada Bunda Chandra, ada Pak Pujio dari Johor, Malaysia, masya Allah, barakallah. Salam untuk Malaysia, mudah-mudahan saya kembali ditakdirkan untuk datang ke Malaysia lagi. Bang Yos Eko Racing, ada Ibu Nani, ada Ibu Yuyun Armina, ada Ibu Tari, ada Ibu Ning Sudarminingsih, Pak Sugeng, masya Allah, hadir Kang Asep dari Tangerang, Ibu Sudarminingsih, barakallah. Ibu Asy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Klaten Hamimak, masya Allah, Klaten berkah. Ada Mpok Hamidah, Bunda Sarini, Abdul Rajab, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bapak John hadir menyimak. Ada Ibu Bunda Akbar, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Wijanarko dan ada Padana, barakallah, Padana di Pondok Gede. Mudah-mudahan Padana dan keluarga diberkahi, disehatkan, dijaga oleh Allah, istiqomahkan di dalam kebaikan, di dalam dakwah. Ada Pak Edi Kusnaidi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Eli, assalamualaikum, dari Batubara Medan, masya Allah. Ada Kidalang Yitno, barakallah. Pak Suyitno hadir, masya Allah, berkah Pak Suyitno. Ada Pak Khairuddin, assalamualaikum Pak Khairuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Darwis Hamid Makassar hadir, masya Allah. Waalaikumsalam Makassar. Ibu Ermi, assalamualaikum, dari Bandung hadir. Waalaikumsalam. Bu Yanti Pekanbaru hadir. Waalaikumsalam. Dari Lampung hadir Ibu Nafiah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Ojak, Kang Asep, saya mau tanya bagaimana zikir dalam sholat tahajud. Bagaimana zikir dalam sholat tahajud? Sholat tahajud dilakukan bisa 2 rakaat, bisa 4 dan berapa 2 salam ya. Bisa 4, bisa 6, bisa 12, terserah mau berapa saja. Ya, kemudian ada yang 8 rakaat, ada yang 20 rakaat. Silahkan berapa rakaat aja, 2 rakaat minimal. Saya rata-rata melakukan 2 rakaat, sholat tobat 2 rakaat, dilanjutkan sholat tahajud 2 rakaat, dilanjutkan dengan sholat hajat 2 rakaat, dan witir 3 rakaat, 2 salam 1 salam ya, seperti itu. Kemudian zikirnya syahadat, perbanyak syahadat, minimal 3 kali kita syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian kita sholawat kepada baginda Rasulullah, istighfar dulu, istighfar, minta ampun kepada Allah, kita nangis, kita teteskan air mata kita, kita mohon kepada Allah diampuni dosa-dosa kita. Siapa tahu kesulitan hidup kita, rumah tangga kita akibat dari dosa-dosa kita mohon ampun kepada Allah. Kemudian kita bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW, dan ketika kita bersolawat, kita sambil bayangkan betapa mulianya baginda Rasulullah, dan kita bayangkan bahwa kita ingin sekali diakui oleh Rasulullah, dapatkan syafaat yaumil mahsyar nanti, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sholawat yang banyak, zikirnya itu. Kemudian zikir yang lain juga bisa, yang lainnya boleh. Kemudian juga boleh yang sedang dililit hutang, kesulitan hidup, kesulitan ekonomi, ingin lunas hutangnya, kita lakukan surat Al-Imran 26-27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya bighairi hisab. Kita perbanyak zikir tersebut. Ayat 26-27 surat Al-Imran itu supaya kita diberikan rezeki dan dilunaskan hutang kita dengan wasilah tentunya. Kemudian ada yang mohon maaf, kita ke atas sedikit Ibu Ermi, ada Kang Ramdan, Masya Allah. Kang Ramdan ini dari Bandung, besok insya Allah mudah-mudahan Allah mempertemukan. Kang Ramdan ini sahabat saya, saudara saya, yang senantiasa bersama-sama sejak tahun 2000 sampai detik ini. Masya Allah, barakallah Kang Ramdan, mudah-mudahan Allah memberkahi hidup kita. Kemudian Ibu Siti Sumasyiki, assalamualaikum. Waalaikumsalam, hadir. Kemudian Ibu Pak Irawan Bengkelas, amin. Pak Dana, amin ya rabbal alamin. Pak Ali, assalamualaikum, hadir Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rasmi, Pak Gunawan, ada Sayyidina Nafi. Semoga Allah selalu memuliakan, membahagiakan, makin ditinggikan derajatnya buat Kang Asep dan keluarga, amin. Doa yang sama untuk ibu dan keluarganya. Bapak Tony, selamat malam Pak. Selamat malam Ibu Rasmi. Oke, barakallah. Pada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan. Ajak orang ke majelis ini, majelis online ini. Mudah-mudahan kita akan terus membahas fadilah amal dan yang lain-lainnya tentang hidup ini, supaya kita mendapatkan kebahagiaan, karena yang dia cari itu bahagia. Orang apapun, orang yang terlalu banyak hartanya, kalau nggak dikasih sama Allah, nggak dekat dengan Allah, maka tidak akan bahagia. Maka kita mencari kebahagiaan, dekati Allah. Banyak orang yang sudah populer, bingung mau ngapain, maka dia hijrah mendekati Allah. Kemudian banyak orang yang sudah punya uang triliunan, bingung dia mau apa, kemudian hijrah dekat, tunduk kepada Allah. Disitulah dia mendapatkan kebahagiaan. Orang yang punya jabatan, bingung dia juga, kemudian dia dekat, hijrah kepada Allah, tunduk sujud kepada Allah, kemudian dia mendapatkan kebahagiaan itu. Yang punya apapun itu hanya akan bahagia ketika kita mendekati Allah. Dan sebaik-baiknya, secepat-cepatnya kita bisa lebih dekat kepada Allah pada saat kita mampu dan memaksakan diri pada saat sepertiga malam terakhir, jam 3 kita bangun aja.
jam 3 kita bangun, kita paksakan saja. Kita paksakan, kita ajak suami kita ajak istri kita. Kalau mereka belum bisa, kita saja. Coba aja, minta sama Allah. Insya Allah, Allah udah berjanji dan pasti dikabulkan sahabat. Dengan caranya Allah ngabulkannya. Ibu Tri Orilen Barakallah, ada Ibu Syirina Nafiah izin bertanya, urutan sholat dalam qiyamul lail yang tepat itu bagaimana? Taubat, tahajud, hajat dan witirkah? Ya, betul. Itu yang banyak dilakukan oleh para guru. Taubat dulu. Kenapa taubat dulu? Karena sebelum kita minta sama Allah, kita bersihkan dulu kitanya dengan bertobat, dengan sholat taubat. Sesudah minta sholat taubat, tahajud. Tahajud gunanya apa? Tahajud itu nomor satunya supaya kita ditingkatkan derajatnya. Maka kita sholat tahajud sesudah kita minta ampun kepada Allah. Habis minta ampun kepada Allah dengan sholat taubat, minta ditingkatkan derajat kita. Yang ketiga, baru proposal kita sampaikan ke Allah. Ya Allah, saya mau motor. Ya Allah, saya mau mobil. Ya Allah, saya mau lunas hutang. Ya Allah, saya ingin harmonis rumah tangga saya. Ya Allah, saya ingin ke Baitullah bawa orang tua. Ya Allah, terus ya Allah minta kuat iman. Ya Allah minta kuat Islam. Ya Allah kita minta nikmatkan dalam sujud hamba, dalam tahajud hamba. Nah, sholat hajat dan perpanjang sujudnya di sujud terakhir di sholat hajat tersebut. Tapi dalam hati kita mintanya kepada Allah kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Arab doanya boleh dilisankan. Kemudian sholat witir 2 rakaat salam, 1 rakaat salam. Begitulah. Ada juga yang sholat taubat, sholat hajat, sholat tahajud, witir. Ada juga yang seperti itu. Silakan memilih yang mana. Kalau saya biasa taubat, tahajud, hajat dan witir, seperti itu. Mama Niam, assalamualaikum. Hadir Tanara, Ibu Sena, assalamualaikum. Bandung hadir Kang ABS, masya Allah Ibu Sena, barakallah. Baik, sudah 57 peserta. Mudah-mudahan nanti suatu saat saya berharap bisa sampai 100, 200 peserta. Kemudian kalau 50 orang ngajak 1 orang saja ke majelis ini, majelis online ini, maka akan 100 orang. 100 orang ngajak masing-masing 1, ngajak kepada kebaikan ini, maka akan 100 kali 2, 200. Dan sampai 1000, sampai 2000. Dan itulah hasanah, mencari royalti pahala dari Allah Subhanahu wa taala setiap kita menyebarkan, men-sharekan. Insyaallah sahabat-sahabat. Mau bertanya di sini jam 5:20 subuhnya. Udah setengah 6 ya hampir ya. Bila sepertiga malam kira-kira jam berapa? Baik, sepertiga malamnya itu tetap aja sepertiga malam terakhir itu jam 2 sampai waktu fajar. Nah, waktu fajar itu berarti kalau jam 5:20 waktu fajarnya kurangi mundurkan 10 menit atau 15 menit. Berarti tetap jam 2 atau jam 3 atau jam setengah 4 itu masih bisa. Ya, setengah 4 itu masih bisa bagi ibu yang jam 5:20 subuhnya. Barakallah. Dari Taiwan, masya Allah. Ternyata Ibu Karin dari Taiwan, masya Allah. Barakallah. Ajak orang-orang Taiwan ya untuk gabung di mengkaji diri ini, memperbaiki diri ini di online ini setiap pada maghrib. Andai kata tidak ada halangan, insya Allah mudah-mudahan kita istiqomah. Siap Ibu Karin ya, insya Allah mudah-mudahan mendapatkan keberkahan di Taiwan sana. Bu Syaidatun Nafiah, pencerahan antara bimbingannya, barakallah. Bu Haryuti, insya Allah siap nyimak sampai malam ke-40. Mudah-mudahan kita diberikan sehat selalu sampai 40 malam, mudah-mudahan insya Allah, masya Allah. Mohon doanya untuk saya supaya diistiqomahkan, dikuatkan iman, Islam, sehat walafiat, panjang umur dalam taat, begitupun sahabat-sahabat semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.